nisa'il sholawati. Kita adalah ramainya kita bersiap-siap untuk mengerjakan sholat-sholat yang lain daripada sholat-sholat subuh yang kemarin sudah kita bahas dalam bab yang sebelumnya. Yang bagi antasa'idda li sholatil dhuhri qabla zawal. Yang bagi sayyidah ayat antasa'idda agar engkau mempersiapkan diri li sholatil dhuhri untuk mengerjakan sholat zuhur. Qabla zawali, persiapannya kita mulai qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari. Fatukadimu, maka mendahulukan siapa engkau al-qailulah kepada tidur sesaat sebelum sholat zuhur. Kita lakukan itu ingkana laka qiyamun fil lail. Ingkana apabila ada laka bagi kamu apa qiyamun apa ibadah fil lail di dalam waktu malam. Jadi persiapan kita ketika kita hendak mengerjakan sholat zuhur ini kita mulai kapan? Mulai sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuknya sholat zuhur. Apa persiapan kita? Yaitu kita lakukan pertama kali qailullah. Wa ma hiya qailullah? Apa itu qailullah? Qailullah adalah tidur sebentar sebelum kita masuk waktunya sholat zuhur. Akan tetapi kesunatan melakukan qailullah tersebut ingkana laka qiyamun fil laili, ketika panjenengan mempunyai kebiasaan kalau tengah malam jenengan bangun untuk beribadah. Fa inna fiha ma'unatun ala qiyamil laili kama anna fis sahuri ma'unatun ala qiyamil nahar. Sebab di dalam ketika seseorang melakukan qailullah, tidur sesaat sebelum waktunya sholat zuhur, ini akan mendorong untuk menolong kepada kita, mudah bagi kita ketika nanti waktu malamnya kita akan bangun malam untuk melakukan ibadah di waktu malam. Sebagaimana bisa mendorong, memudahkan atau membantunya sahur bagi seseorang yang hendak mengerjakan puasa di siang harinya. Jadi posisinya qailullah kepada qiyamul lail itu sama dengan posisinya sahur bagi puasa. Wal qailulatu min ghairi qiyamin bil laili kasahuri min ghairi siyamin bin nahar. Sehingga seandainya ada orang dirinya rutin, pokok setiap menjelang zuhur tidur, tapi kok malamnya dirinya tidak melakukan qiyamul lail, maka ibaratnya kayak orang yang sahur tapi siang harinya tidak puasa. Ya, enggak ada dapat apa-apanya. Fa idza qulta fastahid bin nahari, fa idza qulta fastahid an tastayqadha qabla zawali wa tatawaddaa wa tahdurul masjida wa tusalli tahiyatal masjidi wa tantadhirul mu'adzina fatujibu thumma taqulu fatusalli arba'a raka'atin aqibaz zawali. Kemudian ketika jenengan sudah melakukan qailullah, maka fastahid an tastayqidha qabla zawali
usahakan bangunnya ya jangan sampai nunggu adzan zuhurnya. Kapan? Yaitu qabla zawal, sebelum mataharinya tergelincir, berarti sebelum masuknya sholat duhur. Jadi seandainya sekarang duhur itu jam 11.36 gitu. Kita tidurnya kapan? Qailullah kita ngambilnya jam 11. Bangunnya jam berapa? Nanti jam 11:04 atau jam 11:20. Jangan kebablasan gitu. Sehingga ketika jenengan nanti sudah bangun qabla zawal, sebelum masuknya waktunya sholat duhur, wa tatawaddo'a, bangun terus kemudian jenengan melakukan wudu. Setelah wudu wa tahduru al-masjid, terus berangkat ke masjid. Kalau ini ya tuntunannya di sini gitu. Jadi jenengan terus bangun, setelah bangun terus wudu terus berangkat ke masjid. Waktu sholat tahiyatul masjid, nanti masuk ke masjid seperti aturan yang kemarin yang sudah kita bahas, ada bukul fil masjid atau etika atau tata caranya ketika kita hendak masuk masjid. Kalau kita pakai sandal, yang kita buka terlebih dulu kaki kiri dilepas dari sandal, tapi nggak langsung diinjakkan ke masjidnya, tapi kaki kiri tetap injak di atas sandal. Baru kita buka yang kanan, dan yang kanan itulah yang kita masukkan pertama kali masuk ke masjid sambil berdoa, Allahumma firli dzunubi wa ftahli abwaaba rahmatik. Terus setelah masuk di masjid, waktu sholat tahiyatul masjid, terus dengan masuk ke masjid melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini belum waktunya duhur tapi masih. Watan tadhir al-adzina, kemudian dengan nunggu sampai nanti ada yang bagian dan ini wis adzan dari mana? Fatujibuhu, maka kemudian dengan menjawab adzan tersebut. Seperti kemarin Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai selesai la ilaha illallah, terus membaca doa. Nek wis kayak gitu, summa taqum, selesai jenengan tadi baca doanya adzan, terus jenengan berdiri. Untuk apa? Fatusholli arba'a raka'atin aqibaz zawali. Terus jenengan sholat sebanyak berapa? 4 rakaat, yaitu sebagai apa? Sholat sunnah qabliyahnya duhur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawiluhunna wa yaqulu hadza waqtun tuftahu fihi abwabus samai fa uhibbu an yurfa'ali fihi amalun shalihun. Kanjeng Nabi biasanya ngerjakannya sholat qabliyahnya zuhur 4 rakaat ini agak panjang. Jadi enggak terus pokok culat-culit selesai, enggak. Agak panjang. Biasanya standarnya Kanjeng Nabi itu kalau menggunakan istilah agak panjang itu minimal biqadri asyri ayatin. Kira-kira ada 10 ayat. Jadi aja ngambil kulhu kul a'udzu birabbin nas. Agak panjang sedikit apa coba duha, apa cek pokok sing lancing sakuna. Dan Kanjeng Nabi kemudian jawab hadza waqtun, pada saat ini, yaitu ketika di pertengahan siang, adalah merupakan waktu yang tuftahu fihi abwabus sama, pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'ali fihi amalun shalih, maka aku sangat cinta sekali, aku sangat suka apabila amal-amal salehku dilaporkan oleh Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat tersebut. Di rahasianya, fadilahnya kita ketika melakukan qobliyah subuh tersebut
yang muakkadah. Sering saya sampaikan, apa istilah kok ada sunnah muakkadah? Sunnah dikokohkan, sunnah yang pahalanya mendekati kepada pahalanya kewajiban. Fafil khabari, maka itu tetap di dalam sebuah hadis ada sebuah riwayat, innaman shallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu sab'una alfi malakin yastaghfiruna lahu ilal lail. Ini lagi ada fadilahnya qobliyah duhur. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya innaman shallahunna, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelumnya sholat duhur, fa ahsana ruku'ahunna, kemudian dirinya ketika waktu rukuk dibaguskan, dibaca dengan baik dengan tumakninah, rukuknya sempurna. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Rasulullah ya ketika memanjangkan minimal ketika waktu berdiri setelah bacaan Fatihah membaca ayat-ayat Al-Quran minimal 10 ayat. Ini kalau Rasulullah. Ini standar agak panjang. Nah ini tadi ketika waktu berdiri habis baca Fatihah, terus kemudian baca surah, habis itu rukuknya pun juga rukuk yang bagus, dibaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi minimal 3 kali sambil tumakninah. Terus kemudian fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna, demikian juga ketika waktu sujud, sujudnya juga disempurnakan. Kalau ada orang yang gak demikian bagaimana? Shalla ma'ahu sab'una alfi malakin, maka dirinya akan didampingi ada 70.000 malaikat yang ikut barengi dengan sholat qobliyah duhur tersebut. Jadi marah ustaz sepuluh tak nangali, jadi tak nangali kan malaikat sangat nangali sampai tak kerja. Ketika ada orang sholat qobliyah duhur dengan kaifiyah yang sangat demikian, yakni sholatnya disempurnakan dengan sebaik-baiknya, maka sholat ma'ahu sab'una alfi malakin, maka akan mengikuti kepadanya 70.000 malaikat. Gak cuma sholat. Apa yang dilakukan malaikat yang 70.000 itu? Yastaghfiruna lahu, mengistighfarkan. Malaikat 70.000 tadi mengistighfarkan orang yang melakukan sholat tersebut. Apa cuma astaghfirullahaladzim 1 kali? Enggak. Itu dilakukan sampai kapan? Ilal laili, sampai nanti waktu. Makanya sampai hilang kemarin ngaji ini ya. Besok saya nggak biasa qobliyah duhur, qobliyah duhur boleh fadilahnya qobliyah duhur. Ojo qobliyah duhur tak nggak salah duhur. Ini qobliyah duhur ya, terus sampai jamaah duhur. Ini fadilahnya. Jadi maka sholat tersebut akan diikuti oleh 70.000 malaikat yang ikut sholat dan mengistighfarkan orang tersebut, mulai dirinya melakukan sholat tersebut sampai masuk waktu malam. Ini termasuk fadilah atau keutamaan kita melakukan sholat sunnah qobliyah duhur sebanyak berapa tadi? 4 rakaat. Setelah itu apa? Setelah kita melakukan qobliyah, tsumma sholli ba'dal fardhi raka'ataini fi fahma minar rawatibi as-sabitati. Kemudian setelah itu tsumma sholli, kemudian dengan sholat apa? Sholat duhur. Nek wis sholat duhur,
tsumma sholli ba'dal fardhi raka'ataini, jenengan salat setelah setelah zuhur ditambahi dengan 2 ba'diyah. Jadi ba'diyahnya pakai 2. Nah, kalau riwayat ini ada yang pakai 4, tapi itu tidak sunnah muakkad yang 2, yang sunnah muakkad yang 2. Fahuma minar rawatibi as-sabitati wala tastaghi ila asri, dan jangan sampai jenengan melakukan kesibukan ilal asri sampai nanti waktunya asar illa bita'allum ilmin. Habis sholat zuhur jenengan apa sing dilakoni kira-kira? Diajarkan sama Imam Al-Ghazali di sini, wala tastaghil illa bita'allumi ilmin. Jenengan dikendra belajar ilmu agama. Wah, ngaji terus melengkapan mau apa, mau ibadah yang lainnya. Bisa dengan yang lain, au i'anat muslimin. Jenengan gunakan kesempatan itu antaranya zuhur sambil kita nunggu asar, kita bantu orang muslim. Apa yang bisa kita lakukan? Atau kalau enggak itu apa yang kita lakukan? Au qira'atul Qur'ani. Atau kita membaca Al-Qur'an, ngaji Qur'an. Au sa'a fi ma'ashin, atau kita melakukan sebuah kegiatan untuk mencari nafkah, untuk mencari ma'isyah. Jadi waktu istirahat mungkin bagi yang ada di kantor, dia zuhur 4 rakaat, terus kemudian sholat zuhur 4 rakaat, habis itu ba'diyah zuhur 2 rakaat, balik dinas lagi ke kantor. Tidak apa-apa. Tujuannya apa itu semua kita lakukan? Litasta'ina ala dinika, agar semua itu akan bisa membantu kepada agama jenengan semuanya. Ini tujuannya. Jadi jangan sampai ini diajar oleh Imam Ghazali, jangan sampai waktu kita itu terbuang dengan sia-sia. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk bisa kita jadikan menjadi sebuah amal ibadah yang bisa kita petik pahalanya nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, seandainya mau ngantuk Ustaz, piye lemah dengan tidur, enggak apa-apa. Tapi ketika tidur sambil diniati, ya Allah, saya mau tidur lagi, masih payah, biar nanti saya habis bangun tidur saya bisa semangat untuk sholat jamaah, sholat asar. Kadang-kadang kan gitu untuk malah sholat sampai ngapa Allah yang tak lebih dia nggih. Sholat itu ngadep siapa? Kita sholat itu ngadep Allah. Sudah Allah banget. Dia kan paling 11 dengan nggih. Wong jenengan ngadep ning bupati pas ngapa sukane kok dengan ngalor itu ditutup bila ngono ngadep ning Allah kadang tuke ana dikowapi kabeh. Asiman yo ngono. Ngadep jamaah imam sampai tak kerjet. Asim kuwabe kabeh. Mbok yo dilim sithik ngono rek mlampah kuwi sholat. Engko nek ape nek bab salat asiman di kabeh nunggu asim kuwi kok masyaallah. Apa mikir ngene depan sing asiman di belakang tong gone sampe nggone pundi nggone tenggir kabeh. Tekak pantes iki. Jadi kita dilatih oleh dididik oleh Imam Al-Ghazali di sini agar jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia, bukan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap apapun yang kita lakukan, asalkan kita pandai-pandai menggunakan itu semua untuk niatkan ibadah kepada Allah, fa insyaallah itu akan menjadi amal akhirat. Makanya disampaikan di dalam sebuah riwayat, kam amali yatas
yatasawwaru bi a'mali dunya summa yakunu min a'mali akhirah. Kenapa? Bi husnil niyyah. Banyak sekali bentuknya aktivitas kegiatan seseorang itu bentuknya tujuan hanya dunia. Gak ada hubungannya dengan akhirat. Contoh turu itu gunanya apa sih? Ya paling belorangan ngantuk utangi turu seger itu aja. Tapi bisa jenengan dengan tidur tersebut dengan dapat pahala. Kenapa? Bi husni niyyah ketika jenengan tidur